Lanyala Mataliti anggap sogokan pada voter sebagai sedekah. Pemerintah dukung Erick Thohir dan Zainuddin Amali sebagai ketum dan waketum PSSI. Setelah Rezaldi, apakah akan ada kejutan lain dari Persib? Sepertinya ada. Berita klub Liga 1 dan 2 serta transfer terbaru semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Meskipun ada ancaman dari Fifro yang melaporkan masalah Liga 3 dan 2 dihentikan, namun rupanya tak menyurutkan para mafia PSSI untuk terus berusaha tetap menggerogoti sepak bola Indonesia. Salah satunya dengan tetap ramainya proses pemilihan di KLB. Bahkan kabar terbaru menyebutkan salah seorang calon ketum PSSI yang entahlah, saya juga bingung kok orang ini masih bisa lolos yang nyalonkan diri jadi ketum PSSI, yakni Lanyala Mataliti. Lanyala mengaku memang ada jual beli suara voters di KLB. Bahkan kabarnya dirinya telah menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan pada para voters di KLB nanti. Lanyala mengaku anggap saja sebagai sedekah. Wajar-wajar saja lah. Tapi kalau soal transaksi itu ya saya anggap sodakoh dari kandidat kepada voter. Bangsat nih orang, bawa-bawa nama sedekah lagi. Itu namanya nyogok. Dasar bangsat, bawa-bawa kata-kata sedekah lagi. Gila ya nih orang ya. Nyogok dibilang sodakoh loh. Parah banget nih orang. Pantesan aja PSSI bobrok. Lah isinya orang-orang kayak gini. Nanti kalau dia terpilih, fix para voters dan PSSI mending dibubarin aja. Nggak guna. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhirnya buka suara soal kekacauan sepak bola Indonesia. Menurut Ma'ruf, dirinya dan Presiden bukannya tidak tahu akan kekacauan ini, tapi tahu dengan jelas. Tapi Ma'ruf mengatakan pemerintah serba salah. Jika ikut campur akan dianggap intervensi dan sepak bola bisa dibukukan oleh FIFA. Sementara Liga 3 dan 2 saja sudah diberhentikan, sudah ribuan orang yang kesusahan. Apalagi jika seluruh kompetisi mati, akan berapa ribu orang lagi yang akan kesusahan. Untuk itulah pemerintah khususnya Presiden Jokowi menyetujui dua menterinya ikut dalam bursa calon pemimpin PSSI. Bukan bermaksud pemerintah ini intervensi pada PSSI, tapi demi membenahi sepak bola khususnya membenahi PSSI. Pemerintah izinkan dua menterinya ikut dalam PSSI tak bermaksud untuk intervensi PSSI, tapi supaya ada pembenahan di sepak bola kita. Sepak bola kita itu tidak maju-maju, kalah terus, ribut terus. Jadi harus cari apa salahnya. Semua pelatih hebat didatangkan, tapi apa betul orang Indonesia tidak punya potensi? Saya belum yakin, ujar Ma'ruf Amin. Jelas yang dimaksud Ma'ruf adalah mau siapapun pelatih untuk timnas Indonesia tak akan pernah bisa maju dan sukses selama akar masalahnya tak dibenahi, yakni tentu saja PSSI harus dibenahi. Nah, makanya dikirimlah dua menteri masuk dalam jajaran PSSI agar nantinya bisa membasmi semua para mafia yang ada di sepak bola Indonesia. Tapi apa ini artinya pemerintah maunya Erick yang jadi ketum dan Zainuddin Amali yang jadi waketum gitu? Tapi apa mungkin Erick Thohir akan terpilih dengan banyaknya mafia? Apalagi jika masih ada yang namanya voters yang isinya kumpulan orang-orang mata duitan. Apalagi meskipun Erick nantinya terpilih, tapi dia nggak bisa milih Esko sendiri.
Jadi solusinya menurut saya pribadi ya, yaitu kalau mau benar-benar bersih, hilangkan yang namanya voters. Bikin pemilihan secara massal dan libatkan masyarakat. Dan dilangsungkan secara terbuka. Baru bisa sedikit bersih tuh PSSI. Kalau masih andalkan KLB, sulit kayaknya. Nah, kemarin kan ada dua klub Liga 2 asal Jawa Barat yang Persikap dan PSKC Cimahi yang setuju Liga 2 dihentikan. Ternyata alasannya adalah dua klub ini pailit alias bangkrut. Bahkan kabarnya sejak bulan Agustus para pemain di dua klub ini sudah tak digaji. Makanya dua klub ini meminta Liga 2 tak dilanjutkan. Alasannya udah nggak punya uang. Nah, alasannya lagi sih gara-gara Liga 2 di stop sejak tragedi Kanjuruhan. Oke lah alasannya itu ya, tapi tetap aja dua klub ini bisa dikenakan sanksi loh. Selain sanksi administrasi lantaran menunggak gaji pemain, dua klub ini pun bisa dibekukan oleh FIFA lantaran dua klub ini dimiliki oleh satu orang, yakni Edi Mulyo. Sebagaimana dalam regulasi FIFA, tak diperbolehkan dua klub dalam satu kompetisi dimiliki oleh satu orang, alias dua klub satu bos. Contoh, Persib Bandung dan Bandung United itu satu bos, tapi Bandung United tak bisa naik ke Liga 1 selama Persib ada di Liga 1. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa PSSI membolehkan PSKC dan Persikap ini ada dalam satu kompetisi, atau membolehkan dua klub ini dimiliki oleh satu orang? Lagi-lagi suap berjalan. PSSI ya diam-diam aja dan nutup-nutupin selama ada duit yang masuk dari bos dua klub ini. Udah kelihatan banget kan bangsatnya PSSI ini. Solusinya adalah jika Persikap dan PSKC mau selamat, Edi Mulyo harus pilih antara PSKC atau Persikap dan jual salah satu klub ke pihak lain jika dua klub ini mau selamat ya. Tapi jika tidak ya siap-siap aja jika FIFA tahu hukuman berat akan diterima dua tim adik Persib Bandung ini ya. Dari Persib Bandung, mungkin para akun bola dan kalian pun udah pada tahu ya, yang lagi rame itu tiap akun bola pasti memberitakan tentang Rezaldi Hehanussa, baik latihan perdananya lah, ucapannya lah, inilah itulah, ya nggak? Ya nggak apa-apa lah biar rame. Kami mah nggak ikut-ikutan, udah banyak yang bahas sih. Tapi kami akan bahas sebuah apa ya namanya, fakta atau teka-teki ya. Ya mungkin gitu deh. Jadi gini. Nungguin ya. Nungguin ya. Luis Mia itu datang ke Persib pada saat Persib terpuruk dan ada di peringkat ke-13. Nah tiba-tiba Luis Mia datang dan tiba-tiba pula Persib bisa rasakan yang namanya unbeaten lah, di puncak lah. Mungkin buat Bobotoh sih bangga dan senang pada Luis Mia, tapi tidak demikian nih dengan musuh-musuh Persib. Apalagi tim-tim yang sudah disetting jadi juara oleh oknum dan bandit-bandit PSSI. Para bandit ini menganggap Luis Mia adalah biang keladi kacaunya rencana busuk mereka di Liga 1 musim ini. Nah maka dari itu para bandit ini membuat sebuah skenario baru, yakni menggulingkan Sintayong, yang tujuannya jika STY gugur, para bangsat ini akan meminta Luis Mia tangani timnas lagi, dan Persib tak bisa apa-apa dong kalau PSSI yang minta. Makanya di KLB ini para bangsat ini telah nyeting nih siapa saja yang akan terpilih jadi ketum, waketum, jajaran Esko. Toh orang-orang ini nantinya akan memuluskan langkah para bandit ini untuk sabotase Luis Mia agar keluar dari Persib. Jangan bilang ini asumsi kami loh. Kalau nggak percaya, lihat sendiri tuh artikelnya. Jadi buat Persib ya siap-siap aja ya, lantaran bom besar akan datang pada Persib. Jika Persib tak waspada, maka akan hancur Persib. Nah kita kembali ke Luis Mia ya. Luis Mia memang mengaku perekrutan Rezaldi adalah perekrutan satu-satunya di bursa transfer ini dan tak akan rekrut pemain lagi. Tapi ini yang bikin kami penasaran lantaran kabarnya diam-diam Persib tengah lakukan operasi senyap. Apa ya?
kami pun tak tahu, tapi ini diungkap di sebuah akun yang notabene akun ini paling dekat dengan Persib Bandung. Lihat nih. Kira-kira ini apa ya? Apakah akan ada yang didatangkan lagi oleh Persib? Atau apakah akan ada yang dilepas? Gimana menurut kalian? Untuk yang satu ini kami no comment. Ini urusannya sama Bos Teddy sih. Hasil imbang yang didapat Persita Tangerang saat lawan Persis Solo ternyata membuat sejumlah oknum supporter Persita tak terima. Gobloknya oknum ini melampiaskan kekesalannya pada bus pemain Persis Solo yang jadi aksi pelemparan. Aksi ini sendiri dikecam oleh warganet dan juga warga Tangerang sendiri. Bahkan supporter resmi Persita itu sangat kecewa dengan aksi ini. Meskipun akhirnya para pelaku yang notabene masih ABG ini tertangkap. Pihak Persis Solo sendiri tak mau mengecam aksi ini dan menyarankan agar supporter Persis Solo jangan memberikan atau membalas aksi ini seperti yang dituliskan oleh Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep. Aduh, kapan dewasanya sih supporter kita? Oke, kita ke bursa transfer. Bursa transfer tinggal tersisa beberapa hari lagi nih. Yuk kita intip yang lagi rame dan baru masuk sekarang ini nih. 1. Persita Tangerang resmi mendapatkan kiper Aditya Harlan dari Barito Putra sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Sebagai gantinya, Barito Putra mendapatkan kiper Yuwanto Setiabeni dari klub Sriwijaya FC. 2. Rans Nusantara FC resmi melepas Alvin Tua Salamoni. Ada 3 klub yang jadi tujuan Alvin, yakni PSM, Barito, dan Persija Jakarta. Di sisi lain, Rans pun kabarnya resmi melepas Wander Luiz. Posisi Luiz kabarnya akan digantikan antara Ezechiel Duasel atau Marco Simic. Kita lihat nanti ya. Rans pun kabarnya resmi akan mendatangkan M. Tahir dari Persipura. 3. PSM Makassar resmi mendapatkan Gunansar Madowen dari Persipura dengan status pinjaman hingga akhir musim. 4. PSS Sleman kabarnya resmi mendapatkan Guntur Triaji dari PSIS Semarang. Pengumumannya akan segera diterbitkan. 5. Dewa United kabarnya resmi mendapatkan Egy Maulana Fikri, tapi tinggal tunggu pengumuman saja. 6. Persikabo mendapatkan Juliano Nono Pratama dari klub PSKC Cimahi. Nono dikontrak selama 1 musim oleh Persikabo. 7. Persebaya resmi melepas Marcelino Ferdinand ke klub Belgia KAA Genk. Lino dilepas hanya untuk trial. Jika lolos, maka Persebaya akan meminjamkan Lino, tapi jika tak lolos, maka Lino akan kembali ke Persebaya. 8. Barito Putra kabarnya akan melepas Rafael Silva dan penggantinya adalah striker asal Kolombia, Duvier Riascot. Striker timnas Kolombia ini musim lalu bermain di Liga Kolombia bersama klub CD La Equidad. Saat ini Duvier tanpa klub. Di sisi lain, Barito Putra kabarnya akhirnya resmi mendapatkan Axel Runtuhaku dari Sulut United yang sempat diisukan akan ke Persib Bandung. Nah, segitu saja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.